Di sisi lain teman-teman, frustasinya para penjajah ini ya tidak lain karena pimpinan mereka ini sudah hilang akal. Netanyahu ini setiap hari didemo oleh ribuan bahkan puluhan ribu para pemukim ilegal Yahudi di Tel Aviv. Setiap hari sampai detik ini lagi didemo mereka itu, Netanyahu ini. Nah kemudian ada 3 menteri yang saya baca ya, ada tiga jabatan kementerian di kabinet Knesset, kabinet Israel itu karena mereka tidak bisa lagi mengikuti cara berpikir Netanyahu. Artinya mereka sudah banyak, bahkan di kalangan pejabat Israel pun sudah nggak bisa berpikir logis. Ini Netanyahu-nya apa sih? Rumah sakit dibom, 600 orang meninggal, ya Allah, anak-anak wanita. Ya sejahat-jahatnya manusia ada hari nuranilah gitu loh. Oke lah kalau Netanyahu memang sudah level Fir'aun, tapi kan orang-orang sekitar kan belum selevel itu. Artinya mereka masih ada rasa ketakutan, dikecam, kemudian dikutuk oleh dunia. Dan itu yang terjadi sekarang. Ada 3 menteri Netanyahu ini yang berencana ingin mengundurkan diri dan ingin menaruh semua tanggung jawab itu ke pundaknya Netanyahu. Memang Netanyahu ini lagi benar-benar sakau. Bagaimana enggak? Ponakan dia itu salah satu pemukim ilegal yang sedang ditawan oleh para pejuang di Gaza. Di sisi lain, dia sudah terlanjur berkoar-koar kepada dunia bahwa kita akan melakukan serangan operasi darat. Tapi sampai sekarang dia sendiri ya itu nggak percaya dengan kemampuan tentaranya. Jadi dia benar-benar nggak bisa berpikir jernih, dan ya udahlah, sambil nunggu waktu ini, sambil nunggu kita berhenti perang ya kita benar-benar aja tuh para sipil itu. Dan kerugian pemerintahan Netanyahu per hari itu nggak sekecil teman-teman, itu miliaran dolar per hari, itu miliaran dolar Amerika ya. Dari misalnya bandara-bandara yang berhenti beroperasi, kemudian perusahaan-perusahaan yang berhenti bekerja. Dan antum harus tahu ya, negara Israel ini itu negara yang dibangun di atas fondasi ekonomi. Jadi mereka itu benar-benar sangat tergantung pada kekuatan ekonomi mereka. Ketika ekonomi mereka itu runtuh juga negara itu. Ketika banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia yang membuka kantor-kantornya di Tel Aviv, itu banyak banget teman-teman, banyak banget itu. Dan mereka melihat kondisi perang seperti ini, ya mereka harus menarik diri. Artinya perputaran roda ekonomi di Israel ini benar-benar lagi mandek, lagi down-downnya. Kerugian tuh bayangin coba, satu hari bisa bermiliar-miliar dolar itu 17 hari loh. Itu Masya Allah besar sekali kerugiannya kan, belum lagi kerugian mental. Sejauh ini sudah ada 200.000 pemukim ilegal Yahudi yang mengungsi, baik itu mengungsi dari wilayah selatan maupun dari utara karena ada desakan dari Lebanon. Serius, hari ini Zionis sedang berada di fase titik terendahnya mereka, dan ini adalah kesempatan untuk negara-negara dunia, negara-negara muslim dunia untuk mengambil alih Palestina dari penjajahan Israel. Dan ini ketakutan terbesar yang sedang mereka hadapi. Amerika pun sadar bahwa mereka ini nggak akan mampu menghadapi serangan dari Lebanon kalau pihak Hizbullah misalnya menyerang seperti itu. Apalagi dari Gaza juga semakin kuat serangan-serangannya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman, ada pergolakan internal yang sangat dahsyat dalam tubuh pemerintahan Netanyahu ini yang membuat mereka ini sebetulnya sudah maju mundur kena gitu loh. Terlanjur berstatement kita akan serang darat secara masif, tapi di sisi lain dia tahu kekuatan mereka itu nggak mungkin bisa menembus pertahanan Gaza, dan mental tentara mereka itu benar-benar kacau balau. Saya mungkin sudah pernah sampaikan ke antum ya bahwa semua tentara Zionis yang masuk ke Gaza itu mereka menggunakan Pampers. Di antara sebabnya yang saya dengar itu karena ketakutan mereka itu sangat besar. Jadi gampang kencing kencing di celana gitu loh. Jadi mereka dipaksa pakai Pampers gitu loh, dan terpaksa menggunakan Pampers.